Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 8 yang sudah naik kelas menjadi anak kelas 9. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita melakukan yel-yel terlebih dahulu agar pembelajaran kita tambah semangat. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Pada channel Bahasa Indonesia, semester Ghazal tahun pelajaran 2020-2021, kita akan mengambil tema teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan ini, kita akan mendeteksi zat dan vitamin pada makanan. Sebelum pelajaran dimulai, pada masa pandemi corona COVID-19 ini, mari kita jaga kebersihan diri kita, pikiran kita dengan berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa dengan lafaz Bismillahilladzi la yadurru ma'asmu sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Semoga mara bahaya dijauhkan dari diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai. Baik, kita masuk pada tema 1, yaitu teks laporan percobaan. Dalam teks ini kita akan mempelajari laporan percobaan yang terdiri dari 4 KD. KD yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Kita akan fokus pada uji vitamin dan zat makanan. Kemudian KD yang kedua, kita akan mencoba menyimpulkan tujuan, alat bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Pada KD ketiga, kita akan mencoba mempelajari, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. KD yang terakhir pada teks laporan percobaan ini yang kita singkat dengan TLP, yaitu menyajikan tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Bisa kalian perhatikan 4 KD tersebut. Dari KD yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi TLP, yang kedua menyimpulkan tujuan, alat bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. KD yang ketiga menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang terakhir yaitu menyajikan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Dari pembelajaran ini, kita akan memperoleh sebuah pengalaman belajar. Ada 3 poin terpenting, masing-masing terbagi menjadi 2 titik. Yang pertama, bagaimana kita mengamati TLP, baik yang kita dengar maupun yang kita visualisasikan. Titik yang kedua, kita akan mendiskusikan hasil membaca. Poin yang kedua, ada 2 titik. Yang pertama, merumuskan simpulan, tujuan, bahan, langkah, dan hasil. Titik yang kedua, membaca dari berbagai sumber untuk memahami struktur dan kebahasaannya. Poin yang ketiga, ada 2 titik. Yang pertama, menulis TLP dengan pengalaman belajar sebelumnya. Kemudian kita mempresentasikan atau membacakan pekerjaan kita kepada orang lain dari percobaan yang sudah kita tulis. Selanjutnya, pengertian. Secara mendasar, teks merupakan pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Sedangkan laporan adalah bentuk penyampaian berita, keterangan,
atau pertanggungjawaban kepada pihak lain berupa presentasi. Kemudian percobaan adalah tindakan menguji coba. Pembelajaran kali ini adalah berbasis online. Jadi tidak terbatas dari pengajaran yang disampaikan oleh Pak Rifai. Tetapi kamu bisa mengembangkan tugas-tugas analisis-analisis tersebut berupa contoh TLP sekedar untuk menambah wawasan dalam kita belajar. Sebelumnya, pengertian dari teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mencoba melihat sebuah video cara membuat minyak kelapa dan cara membuat slime. Setelah nanti kita melihat video tersebut, kita akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana cara membuat minyak kelapa. Kalau itu video berupa slime, bagaimana cara membuat slime. Sampai di sini bisa dimengerti, bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan saksikan video cara membuat VCO. Air galon, kemudian kelapa yang sudah diparut, tambahkan air secukupnya. Masukkan ke dalam toples besar, kemudian diamkan 8-15 jam.
Sudah kelihatan jernih dari santan yang dipanaskan. Bila sudah berwarna kuning, kemudian kita angkat, kita tiriskan, tarik ampasnya, kemudian dinginkan minyak kelapa tersebut. Kita hasilkan VCO, masukkan ke dalam botol, kemudian tutup rapat agar minyak tetap dalam kondisi steril. Minyak ini bisa bertahan selama 2 tahun. Itu tadi persembahan cara pembuatan VCO, yaitu virgin coconut oil. Demikian pembelajaran pada KD pertama, yaitu mengidentifikasi teks laporan percobaan. Dari video tersebut kita bisa membuat yaitu sebuah teks dalam bentuk paragraf. Tugasnya yaitu bagaimana cara membuat VCO, yaitu virgin coconut oil. Silakan dari pembelajaran online ini kamu browsing ke YouTube tentang cara-cara membuat sesuatu, uji sesuatu tentang makanan atau uji vitamin dari percobaan-percobaan yang dilakukan oleh orang lain. Demikian kegiatan pembelajaran TLP fokus pada KD yang pertama, mengidentifikasi teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat video yang ditayangkan tadi, bisa memberi inspirasi kepada kita semua sehingga hidup kita menjadi berkualitas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.